Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang gelombang elektromagnetik bagian yang kedua. Nah, di sini kita lihat contohnya bagaimana gelombang elektromagnetik digunakan di dalam teknologi informasi. Spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, ini mulai dari gelombang radio, gelombang TV, gelombang mikro, inframerah, cahaya tampak, ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Ini kita urutkan berdasarkan frekuensinya, semakin ke bawah semakin besar nilainya. Jadi sinar gamma frekuensinya paling besar, gelombang radio frekuensinya paling kecil. Kemudian juga energinya sama, ya gelombang radio energinya paling kecil, sinar gamma paling besar. Nah, kemudian untuk panjang gelombang ini berbanding terbalik ya. Jadi gelombang radio panjang gelombangnya paling besar, sinar gamma paling kecil. Nah, semuanya memiliki kecepatan yang sama yaitu C. Nah, berapa besarnya C kalau di ruang hampa atau di udara? 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Nah, hubungan frekuensi lambda dan cepat rambat gelombang elektromagnetik dirumuskan dengan persamaan lambda kali F sama dengan C. Nah, ini contoh lengkapnya ya. Jadi kalau dilihat dari frekuensinya, sinar gamma frekuensinya paling besar, kemudian gelombang radio ini paling kecil. Kalau dilihat dari panjang gelombangnya, di sini gelombang radio panjang gelombangnya paling besar. Nah, termasuk cahaya tampak. Nah, ini dari merah sampai ke ungu. Nah, merah itu panjang gelombangnya paling besar 700 nanometer dan ungu paling kecil sekitar 400 nanometer panjang gelombangnya. Nah, Maxwell mengemukakan hipotesisnya jika perubahan medan magnet menghasilkan medan listrik, maka perubahan medan listrik menghasilkan medan magnet. Nah, jadi delta B menghasilkan E dan delta E menghasilkan B, dihasilkan secara bersamaan, maka akan menghasilkan medan listrik, medan magnet merambat dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Nah, ini adalah pembuktian gelombang elektromagnetik yang dilakukan oleh Henry Hertz. Jadi di sini nanti akan dihasilkan medan magnet, ya, kemudian juga nanti dihasilkan medan listrik. Lalu ini berfungsi sebagai transmitter, kemudian ini sebagai receivernya. Jadi menggunakan prinsip resonansi sehingga nanti akan terdeteksi pada receivernya. Nah, ini adalah alat yang digunakan oleh Henry Hertz. Ya, jadi ini ada bola konduktor, ya. Kemudian ini ada lilitan kawat, kemudian di sini ada penerimanya atau receivernya. Nah, jadi akan dihasilkan di sini dalam bentuk medan listrik, medan magnet secara bersamaan. Nah, nanti akan dihasilkan gelombang, akhirnya terdeteksi di receiver. Nah, inilah percobaan Hertz yang membuktikan adanya gelombang elektromagnetik. Nah, kemudian gelombang elektromagnetik ini bisa dimanfaatkan diantaranya adalah untuk mengirimkan informasi, ya, bisa juga untuk body scanner, untuk mengecek bagasi barang bawaan ya di bandara gitu ya. Nah, ini contoh mobile communication dari mulai generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, dan sekarang banyak digunakan generasi keempat, kemudian nanti dikembangkan menjadi fifth generation, jadi generasi kelima, makin cepat. Nah, di dalam sebuah alat komunikasi, misalnya telepon genggam, ya ini kalau dibuka, nah maka di sini ada bagian yang mampu mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Jadi ketika kita berbicara, kita mengeluarkan gelombang bunyi, ini dalam bentuk sinyal analog, kemudian nanti dirubah menjadi sinyal digital
dalam bentuk angka 0 dan 1, ya, biner, kemudian diproses, lalu kemudian dipancarkan oleh antena, ya, antena dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Nah, sehingga orang bisa melakukan komunikasi tanpa menggunakan kabel, tapi dalam bentuk gelombang elektromagnetik seperti ini. Jadi orang berkomunikasi menggunakan telepon genggam, nanti menggunakan di sini ada tower-towernya ya, sama nanti bisa dikirimkan juga dan diterima oleh seseorang di tempat yang lain. Nah, kemudian juga untuk informasi yang sangat jauh dan bisa menyebar lebih jauh lagi ke seluruh dunia, maka diantaranya digunakan dengan menggunakan satelit yang ditempatkan secara geostasioner di ruang angkasa, ya. Jadi begitu banyak nanti di sini satelit-satelit yang dimanfaatkan untuk teknologi informasi. Nah, jadi di dalam transponders dari satelit ini bisa berfungsi pertama menerima gelombang, ya, gelombang elektromagnetik tadi, kemudian memperkuat, setelah diperkuat, kemudian juga ini membuang noise, lalu kemudian setelah itu baru kemudian dipancarkan kembali. Nah, ini prosesnya seperti ini, sehingga informasi bisa dikirimkan ke seluruh bagian di dunia ini. Nah, ini juga contoh pengiriman berita ya dari CNN ke satelit dan kemudian bisa dipancarkan ke seluruh dunia. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam gelombang elektromagnetik terdiri dari medan listrik dan medan magnet. Kemudian merambat di mana antara E dan B dengan C satu sama lain saling tegak lurus. Nah, bagaimana hubungan antara medan listrik, medan magnet, dan kecepatannya bisa diturunkan dari persamaan Maxwell. Nah, ini adalah hubungan E dan B. Nah, jadi tadi E-nya itu dalam bentuk gelombang, sehingga dituliskan E-nya E maksimum cos kx min omega t, jadi ini gelombang berjalan. Lalu diturunkan terhadap E-nya, maka menjadi E maksimum min K sin KX min omega T. Nah, jadi kalau diturunkan K-nya keluar, cos-nya menjadi min sin. Nah, jadilah min K E maksimum sin KX min omega T. Jadi B, BM cos KX min omega T, kalau diturunkan, BM-nya tetap, turunan cos jadi min sin, lalu min omeganya keluar jadi plus. Jadi min jadi plus ya. Nah, jadilah sin KX min omega T. Nah, jadi omega kali BM sin KX min omega T. Nah, dari persamaan Maxwell itu bahwa turunan E terhadap X sama dengan turunan B terhadap T. Nah, jadi yang sebelah kiri ini sama dengan yang sebelah kanan. Nah, sin KX omega T-nya dicoret, tanda negatifnya dicoret juga. Ya. Sehingga menjadi KEM sama dengan omega BM. Atau EM per BM kan sama dengan omega per K. Nah, omega sendiri adalah 2πf dan K-nya adalah 2pi per lambda. Nah, 2pi-nya coret jadi sama dengan lambda kali F sama dengan C. Maka kesimpulannya EM per BM itu sama dengan C. Nah, inilah hubungan antara kuat medan listrik dengan kuat medan magnet, itu perbandingannya sama dengan C atau kecepatannya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Kalau ada persamaan medan listrik, E, Y dalam arah sumbu Y sama dengan 100 cos 10 pangkat 7X min omega T. Ini dalam satuan SI. Tentukan amplitudo dari medan magnetik yang terkait, panjang gelombang, serta frekuensinya. Nah, penyelesaiannya bisa kita lihat seperti ini. Nah, berarti ini adalah E maksimum yang 100 itu. Ya kan? E mak cos. Maka EM-nya adalah 100 Newton per kolom. Lalu ini 10 pangkat 7-nya adalah KX ya. Maka hubungan EM dengan BM adalah perbandingannya sama dengan C. Nah, jadi ini 100 per BM, C-nya 3 kali 10 pangkat 8. Diperolehlah nilai BM adalah 3,37 10 pangkat min 7 Tesla.
Nah, itu untuk amplitudo medan magnetnya. Kemudian panjang gelombang, K itu kan 2pi per lambda. Nah, K-nya 10 pangkat 7, 2pi per lambda, lambdanya 2pi kali 10 pangkat min 7 meter. Kemudian frekuensi, lambda kali F sama dengan C. Lambdanya ini ya, pi-nya 3,14 kali 2 jadi 6,28, 10 pangkat min 7 kali F sama dengan 3 kali 10 pangkat 8. Maka diperoleh nilai F-nya 4,78 kali 10 14 Hz. Ya. Jadi F sama dengan 4,78 kali 10 pangkat 14 Hz. Baiklah, kita lihat contoh berikutnya, nomor 2. Di dalam soal nomor 2 diketahui gelombang elektromagnetik frekuensinya 50 MHz. Kemudian E maksimumnya 700 Newton per kolom. Ditanya panjang gelombang, besar dan arah medan magnetik B ketika E-nya 720 Newton per kolom. Nah, baiklah kita lihat di sini panjang gelombang. Nah, rumusnya kan lambda kali F sama dengan C. Nah, F-nya sudah ada. 50 mega, mega 10 pangkat 6, jadi 10 pangkat 7 ya. Tambah 1. Nah, ini C-nya sudah ada, lambdanya dapat 6 meter. Kemudian medan magnetik maksimum, tinggal EM per BM sama dengan C. EM-nya kan 720, nah, per BM 3 kali 10 pangkat 8, maka diperoleh BM-nya adalah 2,4 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Kemudian arahnya, kita lihat E-nya sepanjang sumbu Y, E-nya sepanjang sumbu Y, merambat dalam arah sumbu X, ya. Nah, berarti B-nya dalam arah sumbu Z. Nah, kemudian kita lihat berikutnya adalah energi medan listrik dan energi medan magnet. Karena gelombang elektromagnetik terdiri dari medan listrik dan medan magnet, maka tentu kita hitung energi listriknya dan energi dari medan magnetnya. Nah, untuk energi listriknya, medan listrik itu kita lihat, masih ingat ya ke rumus kapasitor. Rumus energi setengah C V kuadrat. Nah, C-nya itu adalah epsilon 0A dibagi D, A-nya luas, kemudian D-nya adalah jaraknya. Nah, kemudian potensial itu sama dengan E kali D, beda potensial itu, E kali D. Sehingga bisa dituliskan menjadi setengah epsilon 0E kuadrat A kali D. Kemudian kalau ditanya rapat energinya, tinggal dibagi volume. Jadi, tinggal dibagi volume, maka diperoleh setengah epsilon 0E kuadrat. Nah, jadi volumenya kan A kali D ya, dibagi hilang. Kemudian rapat energi magnetnya, ingat ke solenoida saja. Solenoida medan magnetnya adalah minus IN atau N kali I per L. Sedangkan energinya adalah setengah LI kuadrat. Nah, L-nya sendiri adalah mu0 N kuadrat A per L. Ya. Kalau ini nanti diganti menjadi mu0 IN per L, maka harus dikali dengan A kali L. Nah, jadilah rumusnya, ya, sehingga menjadi setengah B kuadrat, ini mu0 kali A kali L. Maka rapat energinya tinggal dibagi volume, volumenya adalah A kali L, L-nya, panjangnya, sehingga tinggal setengah B kuadrat per 2 mu0. Nah, jadi rapat energi gelombang elektromagnetik tinggal dijumlahkan. Ya, nanti medan magnet ditambah medan listrik. Nah, ini medan listriknya, ini medan magnetnya. Kemudian E itu adalah C kali B, boleh diganti. C-nya adalah 1 per akar epsilon 0 mu 0. Nah, ternyata ini sama dengan setengah B kuadrat per mu 0. Ya. Oh, berarti nilai rapat energi listrik sama dengan nilai rapat energi magnet. Sehingga kalau jumlahkan menjadi B kuadrat per mu 0. Atau boleh menjadi epsilon 0 E kuadrat. Nah, karena medan listrik, medan magnet nilainya berubah-ubah, maka perlu dicari nilai rata-ratanya. Nah, rapat energi rata-ratanya adalah, bisa kita tulis dari sini, kita lihat ya. Tadi U itu adalah B kuadrat per mu 0 atau epsilon 0 E kuadrat. Sedangkan B-nya adalah BM cos KX min omega T. Begitu juga dengan E, EM cos KX min omega T. Ya. Sehingga persamaannya jadi seperti ini. Ya. Nah,
Sedangkan cos kuadrat itu kalau dirata-ratakan nilainya sama dengan setengah. Kan kalau cos kuadrat maksimumnya nilainya 1, rata-ratanya adalah setengah. Maka rapat energi rata-rata itu bisa kita ganti dengan cos kuadrat Kx min omega T-nya sama dengan setengah. Sehingga bisa dituliskan U rata-ratanya adalah Bm kuadrat per 2 mu 0 atau setengah 0 Em kuadrat. Atau boleh saja ya, misalnya Bm-nya 1 diganti jadi Em per C. Nah, jadi Em per C. Jadilah Em kali Bm per 2 mu 0 kali C. Nah, ada lagi intensitas gelombang elektromagnetik. Intensitas gelombang elektromagnetik atau laju energi yang dipindahkan melalui gelombang elektromagnetik disebut juga dengan pointing lambangnya S. Nah, ini rumusnya. S itu 1/mu0 kali F kali B. Nah, ini perkalian vektor ya. Perkalian silang, ya kan? Berarti sin E dan B saling tegak lurus, sudutnya 90. Sin 90 adalah 1, jadi bisa kita tulis S 1/mu0 E kali B. Nah, ini nilainya. Kemudian E-nya diganti jadi EM cos kuadrat. E-nya diganti menjadi EM cos Kx min omega T, B-nya menjadi BM cos Kx min omega T. Jadi ini cos kuadrat karena dikalikan. Nah, sama S rata-rata juga cos kuadratnya ganti menjadi setengah. Sehingga kita tuliskan ya S rata-rata itu sama dengan EM BM per 2 mu 0. Jadi ini ganti dengan setengah. Ya. Nah, jadi S rata-rata itulah yang kemudian disebut dengan intensitas gelombang elektromagnetik. Kemudian kita lihat hubungannya. Tadi S rata-rata itu adalah EM BM per 2 mu 0 atau sama dengan intensitas. Sementara U rata-rata gelombang elektromagnetik adalah EM BM per 2 mu 0 C. Nah, kalau kita lihat bedanya persamaan atas dengan bawah ini adalah ada C-nya. Sehingga U rata-rata itu sama dengan S rata-rata per C. Atau S rata-rata atau intensitas itu sama dengan C kali U rata-rata. Nah, jadi kesimpulannya I itu sama dengan S rata-rata sama dengan C kali U rata-rata. Dan intensitas rumusnya adalah P per A atau P per 4 pi R kuadrat. Ini adalah luas bola A-nya. Ya. Baiklah, kita lihat contoh soalnya seperti ini. Nah, di dalam soalnya diketahui kuat medan listrik maksimum, berarti ini EM. Diketahui EM, ditanya intensitas gelombang. Oke. Nah, tinggal I itu kan sama dengan S rata-rata. Karena diketahuinya EM, BM-nya kita ganti jadi EM per C. Ya kan? Nah, jadi S rata-rata adalah EM BM per 2 mu 0 atau intensitas ya, sama dengan intensitas. Nah, diketahui EM, BM-nya ganti menjadi EM per C, jadi EM per C. Jadilah EM kuadrat per 2 mu 0 C. Nah, tinggal masukkan EM-nya 1000 nah, di dalam soal ya. Mu 0-nya 4 pi kali 10 pangkat min 7, C-nya 3 kali 10 pangkat 8, maka diperoleh I-nya adalah 1,33 kali 10 pangkat 3 watt per meter persegi atau 1,33 kilowatt per meter persegi. Contoh nomor 4. Nah, di sini diketahuinya adalah medan listrik maksimum sama ini EM. Ditanya amplitudo medan magnet BM dan laju energi rata-rata tiap satuan luas. Berarti ini sama dengan intensitas. Maka hubungan EM dan BM itu sama dengan C perbandingannya. Tinggal dimasukkan. Ini 300 EM-nya per BM 3 kali 10 pangkat 8. BM-nya 10 pangkat min 6 Tesla. S rata-rata atau intensitas, nah ini kan tinggal dipilih. Nah, diketahui EM langsung ke sini boleh. Jadi EM kuadrat per 2 mu 0 C. Nah, sama dengan soal sebelumnya ya. Oke. Kemudian nomor 5. Nah, kalau ini dibalik.
diketahui adalah laju energi rata-rata tiap satuan luas. Berarti ini intensitas. Ditanya adalah E maksimum. Rumusnya sama dengan yang tadi, cuma ditanyanya adalah EM-nya. Nah, rumusnya kan ini, I EM kuadrat per 2 minol C. Jadi EM kuadrat 2 minol C kali I, EM-nya tinggal diakarkan 2 minol C kali I. Tinggal dimasukkan, minolnya ini C-nya, dan ini adalah I-nya. Maka diperoleh EM-nya adalah 40 Newton per kolom. Baiklah, selanjutnya contoh soal nomor 6. Nah, ini diketahui daya rata-ratanya, P. Ya, pertanyaannya, tentukan amplitudo medan listrik dan medan magnet pada titik yang berjarak 2 meter dari sumber radiasi. Yang kedua, rapat energi rata-rata dari titik yang berjarak 2 meter dari sumber radiasi. Jadi yang diketahui ada P dan ada R. Baiklah, kita lihat. Nah, ini intensitas ya. Rumusnya P per 4 PR kuadrat. Lalu sama dengan S rata-rata. S rata-rata EM/BM per 2 minol, atau boleh EM-nya ganti jadi CBM, ya CBM kuadrat per 2 minol. Nah, tinggal dimasukkan. Ini P-nya, ya R-nya sudah ada. Oke, ditanyakan BM-nya. Oke, dapatlah BM-nya 3,16 10⁻⁷ Tesla. Nyari EM tinggal CBM, ya. Ini C-nya kalikan dengan BM-nya, dapat 94,5 Newton per kolom. U rata-rata EM BM per 2 minol C, ya. Tinggal dimasukkan, EM-nya ada, BM-nya ada, dapat ya, minolnya 4 pi 10⁻⁷, C-nya 3 kali 10⁸, maka diperoleh nilai U-nya 3,96 10⁻⁸ Joule per meter kubik. Nah, demikianlah materi gelombang elektromagnetik bagian yang kedua. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.